Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya yang kelas 9. Untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai soal dari tugas minggu pertama matematika bulan Agustus. Ini khusus untuk kelas 9. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelumnya soal itu kan ada dua konteks. Yang pertama itu konteks agama Nasrani, yang kedua adalah agama Islam. Namun secara garis besar inti dari materi dan juga pengerjaan matematikanya itu sama, hanya bagian awal atau bagian pengantar saja yang berbeda. Nah, langsung saja akan Ibu jelaskan ya untuk yang nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu garis besar soalnya adalah mengenai sedekah ya, atau memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain tanpa kita mengharapkan imbalannya. Nah, di sini yang dibahas di situ adalah ada seorang anak yang ingin membagi-bagikan buah. Membagi-bagikan buah itu dua jenis buah ya. Ibu tulis saja. Yang pertama itu buah A. Nah, yang kedua adalah buah B. Nah, yang diberikan kepada orang itu jumlahnya berbeda antara buah A dengan buah B ya. Nah, kenapa? Karena yang diberikan ke orang itu ternyata di situ ada tulisannya 1/5-nya itu adalah buah A, sementara sisanya itu berupa buah yang B. Nah, kita cari dulu bagian dari sisa yang buah B. Nah, anggap sekarang kita buat bantuan saja berupa lingkaran. Nah, lingkarannya ini kita bagi 5 ya. Kita bagi 5. Nah, seperti ini. Kemudian salah satu kita arsir. Nah, ini adalah bagian 1/5. Satu lingkaran dibagi 5, kalau satu yang diarsir maka disebut sebagai 1/5. 1/5-nya ini adalah bagian untuk buah A. Nah, bagian untuk buah A ini adalah 1/5. Maka bagian untuk buah B itu berapa? Berarti yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 bagian ini /adalah miliknya buah B. Atau kalau misalkan ini 1/5, maka untuk buah B ini adalah 1, 2, 3, 4. 4/5. Yang ditanyakan di situ berarti buah yang dia bagi itu beratnya berapa? Nah, gampang sekali. Beratnya itu berarti 1/5 dikalikan berat rata-rata buah A itu berapa. Nah, kemudian ditambah dengan 4/5 dikalikan dengan rata-rata berat buah B. Ini kalian isikan berat rata-rata buah anggur misalkan berapa, lalu kurma berapa, isikan di sini. Misalkan yang A ini adalah pisang, yang B adalah apel, maka isikan berat rata-ratanya berapa. Kalau sudah ketemu, nah baru tambahkan inilah hasil yang diinginkan. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian sekarang yang soal nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini mengenai berdagang ya, mengenai dagang. Nah, di situ ada berat macam-macam barang dagangan. Nah, barang dagangannya berupa buah. Nih, ya, Ibu anggap di sini buah dengan barang ya. Ada barang A, barang B, barang C, dan barang D. Nah, di mana beratnya lain-lain. Ada yang 15, ada yang 8, ada yang 11, dan ada yang 17. Di sini yang diminta di soal adalah buktikan apakah rata-ratanya itu 25% dari total keseluruhan berat barang. Nah, berarti kita cari dulu nih. Total keseluruhan berat barang berarti semuanya dijumlahkan. 15 tambah 8 tambah 11 tambah 17, totalnya adalah berapa? Nah, kalau nggak salah totalnya itu 51 kilogram. Nah, 51 kilogram. Nah, sekarang kita cari rata-rata. Mencari rata-rata itu berarti total semua barang, berarti 51 dibagi ada berapa jenis barang tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, berikutnya
Kita cari nih, berarti rata-ratanya ketemunya hasilnya berapa di sini, gitu kan? Nah, sekarang kalau sudah mencari ketemunya berapa, kita cari persentasenya. Persentase berarti ini ibu misalkan dengan X ya. Nah, kalian cari nilainya X itu dari 51 bagi 4. Untuk mencari persentasenya berarti X tadi hasilnya berapa dibagi 51 kali 100%. Nah, itu ya jadinya. Nah, sekarang kalau sudah di sini ketemu hasilnya berapa, maka itu akan membuktikan kalau dia nilainya 25%, maka terbukti bahwa rata-rata berat barang yang dibawa adalah 25%. Kalau ternyata kurang dari itu atau lebih dari itu, berarti tidak terbukti atau soalnya kurang benar. Ini soal yang nomor 2. Lalu berikutnya soal yang nomor 3. Nah, ada seseorang yang memiliki hasil panen berupa buah ya. Seseorang yang memiliki hasil panen berupa buah itu membagi-bagikan hasil panennya kepada orang. Nah, tuh yang pertama nih. Nah, orang pertama yang ditemui, ibu tulis sebagai 1. Ini orang pertama yang ditemui, atau sebut saja orang A lah gitu singkatnya. Orang A ini memperoleh setengah keranjang atau setengah kilogram hasil panen. Nah, setengah dari hasil panen. P ini ibu buat sebagai setengah hasil panen. Kemudian lagi, kalau setengah hasil panennya itu sudah diberikan kepada orang, berarti sisanya kan masih setengahnya. Nah, setengah ini apakah semua diberikan kepada orang B? Tidak. Nah, ternyata hanya 1/5 dari sisanya. Sisanya tadi berapa? Sisanya tadi setengah. Nah, gini caranya. Berarti yang diberikan kepada orang B itu bukan setengah sisanya ya, tapi 1/5 dari sisanya. Sisanya tadi berapa? Setengah hasil panen. Nah, kalau kita buat berarti 1/5 kali setengah, ini berarti yang diberikan adalah 1/10 dari hasil panennya. Nah, sekarang nih, berapa banyak jeruk yang harus disediakan supaya tersisa 4 kg jeruk untuk keluarga di rumah. Nah, supaya tersisa 4 kg gini, maka bagaimana? Yang sudah diberikan kepada orang tadi adalah setengah dari hasil panen dan 1/10 hasil panen. Nah, sementara hasil panennya itu berupa anggapannya 1 bagian dari P. 1 bagian dari P tadi sudah dikurangi setengah P untuk orang pertama, dikurangi lagi 1/10 P untuk orang yang kedua. Nah, sekarang 1 P itu 1/1 dikurang setengah kurang 10. Nah, ini sama saja dengan kita mengurangkan pecahan, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita buat 10, 1/1 yang bawah jadi 10, berarti yang atas juga harus 10. Nih, 2 jadi 10 kali 5, berarti 1 juga dikali 5, hasilnya 5. 10 ini sudah 10, berarti tetap. Nah, artinya apa? Artinya yang kita cari ini adalah total dari hasil panen sudah dikurangi yang diberikan orang pertama dan juga sudah dikurangi oleh orang yang kedua. 10 dikurang 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4/10 bagian. Inilah yang dipakai atau yang diberikan kepada keluarga. Nah, nih 4/10 tadi berapa kilogram? 4/10 tadi adalah 4 kilogram. Nah, berarti totalnya harus berapa? Nah, 4/10 ini sama saja dengan 4 kilogram. Berarti total sebelumnya adalah berapa? Nah, maka ini yang harus kalian cari. Tuh ya. Nah, lalu itu adalah petunjuk untuk soal yang nomor 3. Sekarang soal yang nomor 4. Nah, sudah ibu kirimkan hasil ralatnya untuk soal yang nomor 4 ya. Jadi di situ ada seorang anak ingin membagi-bagikan makanan. Makanannya itu adalah 60 kue lapis, kemudian lagi 75
agar-agar coklat. Nah, kemudian lagi 90 donat. Nah, ini akan dibagi-bagikan ke dalam piring-piring. Nah, yang harus kita cari adalah nih, kita harus cari berapa piring kira-kira yang dibutuhkan supaya 60 ini nanti ketika dibagi ke piring-piring itu jumlahnya sama. 75 juga sama, 90 juga sama. Contohnya seperti ini, misalkan akan memberikan kepada Bapak Ahmad gitu ya, sepiring isinya itu 2 lapis 3 agar 5 donat gitu kan, 2 lapis 3 akar 5 donat. Maka ketika akan memberikan ke tetangga yang lain, jumlahnya itu juga harus sama, 2 lapis 3 akar 5 donat, misalkan seperti itu. Jadi jumlah kue-kue dalam piring itu sama untuk satu piring dengan piring yang lain ya, supaya tetangganya tidak ada yang iri kan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membagi dengan rata, dengan adil untuk semua orang? Nah, berarti kita akan mencari faktor persekutuan terbesar dari 60, 75, dan 90. 60, 75, dan 90 ini kita cari FPB-nya. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti yang kalian sudah pelajari di SD ya. Nah, kita bagi berapa dulu nih? Kita bagi 2 dulu. Membaginya adalah dengan angka-angka prima seperti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Dibagi 2 ini 30, ini nggak bisa berarti tetap ini 45. Kalau masih ada yang bisa dibagi 2 dua-duanya, semuanya dilingkari. Tapi kalau cuma salah satu saja nggak usah. Nah, kemudian karena masih ada yang bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2 dulu nih. 15, 75, 45. Nah, setelah itu dari sini nggak ada dibagi 2 kan? Berarti kita bagi dengan 3. 15, 75, 45 semuanya bisa dibagi 3, berarti kita lingkari. Inilah FPB yang pertama nih. Ini jadi 5, kemudian ini 25, yang ini 15. Setelah itu 5, 25, 15 ada yang masih bisa dibagi 3, tapi cuma ini, berarti nggak usah dilingkari. Nah, ini saja yang kita bagi. 5, 25, dan 5. Nah, semuanya bisa dibagi 5, berarti 5 kita lingkari. Ini 1, ini 5, ini 1. Nah, lalu yang terakhir ini dibagi 5 lagi supaya hasilnya ngepol. Nah, yang dilingkari tadi angka berapa saja? Angka 3 dengan angka 5. Berarti FPB-nya adalah 3 kali 5 atau 15. FPB ini untuk menentukan apa? FPB ini untuk menentukan jumlah piringnya supaya lapis, agar coklat, dan donat ini terbagi dengan rata. Jadi ini adalah jumlah piring. Nah, setelah itu gampang saja nih. Lapisnya ada 60 dibagi 15 piring. Setiap piring dapat berapa lapis? Kalian hitung sendiri. 75 agar coklat. Nah, dibagi-bagi ke 15 piring. Setiap piring dapat berapa agar-agar? 90 donat dibagi 15 piring, totalnya ada berapa? Nah, gitu ya caranya. Nah, ini adalah soal yang nomor 4. Untuk 4 soal yang berikutnya ada di bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.